Tapi kita sudah ngelihat bahwa bencana itu bukan karena alam gitu kan, bahwa bencana itu adalah akibat manusia. Dan kita juga ngelihat banyak kemunduran yang dulunya rapih dan bagus gitu, tapi sekarang juga jadi berantakan. Satu hal yang sebenarnya masyarakat terdampak itu butuhkan itu adalah kepastian. Bagaimana sih masa depan mereka gitu, apa sih yang tersedia. Pencabutan izin ini sebenarnya tidak menggugurkan tanggung jawab perusahaan untuk melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang terdampak dari aktivitas bisnis mereka selama ini. Jadi supaya dia komprehensif, pencabutan izin, penagihan tanggung jawab untuk pemulihan, dan kalau misalnya ada motif atau kejahatan dalam konteks ekonomi, korupsi, pencucian uang, terus kemudian ada pidana lingkungan, maka itu juga harus ditegakkan. AMDAL kita tuh kan sama sekali tidak memperhatikan aspek kerawanan bencana gitu kan. Peta-peta rawan bencana tuh hanya tersimpan di BNPB aja. Selamat datang di Ruang Publik, saya Naomi Liandra, dan kali ini kami mengangkat tema serba lamban pemulihan Sumatera pasca bencana. 2 bulan pasca bencana Sumatera, ratusan korban belum ditemukan dan pemulihan berjalan lamban. Ratusan ribu warga terpaksa bertahan di tenda pengungsian lantaran hunian sementara Huntara yang siap ditempati juga belum mencapai 1.000 unit. Mengapa proses penanganan dan pemulihan tersendat dan bagaimana kinerja Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibentuk Presiden Prabowo? Di sisi lain, negara juga mulai mengejar pertanggungjawaban korporasi yang merusak lingkungan, bagian dari penyebab bencana ekologi Sumatera. Ada 6 perusahaan digugat dengan nilai 4,8 triliun rupiah dan 28 izin usaha yang dicabut termasuk PT Toba Pulp Lestari. Padahal desakan pencabutan izin sudah disuarakan selama puluhan tahun oleh masyarakat adat dan juga pegiat lingkungan. Lalu apakah upaya penindakan dan juga langkah hukum ini cukup? Ya, sudah hadir bersama saya di studio KBR, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI, Mas Anto. Halo, Selamat siang Mas Anto. Juga bersama saya di sini Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, Mbak Uli. Selamat siang Mbak Uli. Selamat siang Mbak. Terima kasih Mbak Uli dan juga Mas Anto sudah bersedia hadir di Ruang Publik hari ini gitu ya. Ini kita bahas soal serba lamban pemulihan Sumatera pasca bencana. Mungkin dari MPBI dulu, Mas Anto, gimana nih Mas Anto, sejak 2 bulan bencana ekologis di Sumatera, seperti apa update-nya? Kalau kita lihat sih memang masih banyak kebutuhan ya di ketiga provinsi ini. Kemarin saya juga baru dari Banda Aceh juga, koordinasi dengan teman-teman di lapangan, seperti kebutuhan tentang air bersih, sanitasi, dan juga bagaimana sih para pengungsi-pengungsi ini juga bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak, baik itu misalnya dari segi sementara ataupun yang huntap gitu. Dan juga memang kebutuhan tentang dukungan psikososial, anak-anak yang ada di sekolah darurat di tenda itu bagaimana bisa segera berpindah ke tempat struktur yang lebih permanen ya gitu. Namun dari observasi kita sih kita lihat transisi menuju pemulihan ini akan panjang gitu dan juga penuh tantangan, di mana musim hujan belum selesai, masih ada lokasi-lokasi yang juga masih terkena banjir, tapi di sisi lain juga kita akan ada Ramadan, kita akan ada berbagai momen-momen yang dimana itu masyarakat perlu didampingi dengan segera ya gitu. Tapi di sisi lain juga pemerintah sepertinya belum bisa memberikan gambaran yang jelas clear, gitu ya, rencana untuk transisi hingga ke pemulihan itu seperti apa. Disinilah yang kita perhatikan, masyarakat itu masih penuh ketidakpastian. Di sini yang kita sangat khawatir. Ya, jadi bisa dibilang fase pemulihan pasca bencana masih belum sesuai dengan harapan atau gimana nih Mas Santo? Ya, dan justru kayaknya kita malah jadi kemunduran ya gitu. Padahal kan kita sudah banyak pengalaman mulai dari tsunami Aceh, gempa Jogja, hingga sampai ke gempa bumi tsunami Sulawesi Tengah dan seterusnya. Itu kan kita sudah tahu ya, mana what works and what didn't works gitu. Mana solusi yang dia baik gitu, seperti kayak membentuk pokmas, memberdayakan warga, gimana kita bisa melihat warga itu bisa pulih dengan sendirinya, dengan mandiri, dengan solusi-solusi yang menurut kita
sangat proyek based dan tidak efektif gitu, seperti misalnya Huntara Kolektif dengan adanya barak-barak ini gitu ya. Yang itu justru kita sangat khawatir ada kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kelangkaan air bersih dan sanitasi dan seterusnya. Jadi kita sangat khawatir karena memang juga skala bencananya juga sangat besar ya gitu. 52 kabupaten terdampak dan di 3 provinsi secara serentak. Hal seperti ini juga mungkin harus jadi wake up call juga bahwa pemerintah itu nggak bisa sendiri, bahwa sudah bisa merangkul berbagai macam komponen di masyarakat untuk bisa berkolaborasi bersama. Gitu. Oke. Ini juga ada Satgas Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi ya Mas Anto ya. Ini akhirnya dibentuk, ini bisa dibilang tepat atau gimana Anda melihatnya? Nah ini menurut kami sesuatu yang sesuai ya gitu dengan mandatnya. Kalau dari kita sih ngeliat bahwa yang punya wilayah itu kan memang Kemendagri ya gitu. Dan nanti pun pemulihan itu akan berada di tangan pemerintah daerah, bukan dari pemerintah pusat, bukan dari Kementerian Perumahan atau pekerjaan umum, bukan dari Menko, bukan dari BNPB, tapi pemerintah daerah lah yang harus bisa bergerak untuk memastikan pemulihan itu bisa efektif dan partisipatif gitu. Dan disinilah perannya Kemendagri ya gitu, dan sejauh apa Kemendagri itu bisa mengendalikan dan mengkoordinasikan KL gitu, kementerian lembaga lainnya, itulah yang menjadi kunci berikutnya ya gitu. Karena kembali ini kan ada sektor perumahan, ada sektor infrastruktur, ada sektor sosial, semuanya itu harus berjalan bersama-sama gitu. Tidak bisa satu lembaga jalan sendiri, dia bikin rencananya sendiri dan kemudian selesai gitu. Nah inilah kita lihat leadership dan koordinasi Kemendagri itu akan menjadi kunci. Oke. Jadi berkaitan yang disampaikan oleh Mas Anto dari MPBI sejalan dengan pemulihan pasca bencana Sumatera, juga ada upaya penindakan hukum yang sudah dilakukan gitu ya Mbak Wulia, seperti pencabutan izin 28 perusahaan perusak hutan. Ini gimana Mbak dari Walhi merespon tindakan ini sebagai upaya bagian dari pemulihan ini atau seperti apa? Silakan. Iya, jadi kalau tadi kita berangkat dari daya rusak bencana yang terjadi di 3 provinsi ini, kan kita sepakat bahwa ini besar banget daya rusaknya gitu, dan bahkan kerugian yang harus ditanggung oleh rakyat dan juga negara tuh gede banget gitu. Dan apakah dia punya potensi keberulangan, tentu sangat besar sekali gitu. Apalagi pada saat kemarin pasca banjir besar terus datang banjir susulan di lokasi yang sama. Nah sebenarnya itu menunjukkan bahwa konteks pemulihan terhadap 3 provinsi ini, baik rehab, rekonstruksi, dia nggak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Dan dia nggak boleh hanya jatuh pada bagaimana membangun secara fisik saja, tetapi juga memulihkan itu kami ngelihat harus menyasar 2 hal. Satu itu dia memulihkan ekosistem, karena kita tahu bahwa infrastruktur ekologis kita untuk menangani atau menghambat banjir itu kan adalah infrastruktur ekologis seperti hutan, daerah aliran sungai yang baik dan lain sebagainya. Maka sebenarnya pemulihan itu juga harus menyasar ekosistem penting itu. Yang kedua adalah pemulihan hak rakyatnya. Kita juga nggak tahu nih pasca bencana bagaimana pengaturan soal hak atas tanah masyarakatnya, karena banyak di wilayah-wilayah itu yang memang secara kontur berubah banget gitu ya, dan sudah pasti itu masuk dalam red list yang gak boleh lagi dihuni. Nah itu seperti apa tuh penanganan soal hak mereka atas wilayah, atas tanah, dan belum lagi juga konteks ekonomi gitu ya, bahwa memberikan tanah saja itu ternyata gak cukup nanti sudah pasti, karena untuk membangun pertanian mereka bukan hanya butuh tanah tapi butuh fasilitas-fasilitas yang lain, penunjang yang lain, akses terhadap modal dan lain sebagainya. Jadi memang memulihkan ekosistem dan memulihkan hak rakyat itu adalah 2 hal yang harus menjadi dasar. Nah hubungannya dengan pencabutan izin dan penegakan hukum adalah kita berharap sebenarnya pencabutan izin ini langkah awal untuk menuju pemulihan itu gitu Mbak. Kenapa kami bilang begitu? Karena ketika misalnya pencabutan 28 izin perusahaan yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini menjadi langkah awal untuk melakukan pemulihan tadi gitu ya, maka itu dia bisa menjawab
hak rakyat tadi dan ekosistem tadi. Tetapi kami mengingatkan bahwa pencabutan izin ini nggak boleh hanya menjadi awal untuk ganti pemain gitu. Maksudnya apa? Maksudnya oke, izinnya dicabut dulu tapi kemudian diberikan lagi kepada entitas lain gitu. Nah, kami mendengar beberapa informasi bahwa hal itu yang akan dilakukan gitu. Jadi pencabutan 28 izin ini kan instrumen yang paling kuat bekerja di sana itu adalah Satgas PKH, penertiban kawasan hutan. Yang kita tahu selama ini Satgas PKH ini muaranya itu ada dua. Satu adalah pengambil alihan oleh negara gitu ya, maksudnya negara mengambil alih aktivitas-aktivitas yang mungkin selama ini ilegal ataupun melanggar dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pemulihan aset dimaknai dengan bagaimana kalau misalnya ada objek bisnis di sana dan punya nilai ekonomi yang besar sekali, maka itu harus dipulihkan dengan cara memberikan itu kepada entitas lain. Dalam hal ini dan sejauh ini itu BUMN ya, sawit, Agrinas dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi kekhawatiran kami, Mbak, bahwa pencabutan izin ini nggak boleh bermuara pada pengaktifasian kembali izinnya dengan subjek pengelola yang berbeda gitu. Karena kalau itu terjadi maka tidak ada artinya kehilangan penderitaan dan bencana yang terjadi di 3 provinsi ini, karena nggak berubah konteks melihat bagaimana memang memandang 3 provinsi ini untuk dibangun secara benar-benar memajukan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungannya gitu. Nah, karena apa? Karena kita sebenarnya harus jujur ya, Mbak, menghitung, dan pemerintah juga harus berani membuka ke publik gitu. Sebenarnya seberapa besar sih keuntungan kita dari aktivitas bisnis itu? Jangan-jangan sebenarnya biaya eksternalitas yang dikeluarkan tuh jauh lebih besar ketimbang pendapatan yang diterima oleh negara atau bahkan manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat gitu. Nah, selanjutnya adalah ada 6 gugatan yang sekarang berjalan ya, dilayangkan oleh KLH terhadap 6 perusahaan di Sumatera Utara. Nah, menurut kami juga kalau pencabutan izinnya udah dilakukan, maka sebenarnya juga penagihan sanksi perdata ya ataupun pidana juga harus dilakukan gitu. Jadi kalaupun misalnya KLH melakukan gugatan untuk menuntut 6 perusahaan memulihkan wilayah di sana, tetapi kalau misalnya ada hasil evaluasi yang dilakukan oleh negara dan ada pelanggaran pidana, maka menurut kami juga upaya untuk penagihan atau penegakan hukum dalam konteks pidana lingkungan di sana juga harus dijalankan. Jadi supaya dia komprehensif, pencabutan izin, penagihan tanggung jawab untuk pemulihan, dan kalau misalnya ada motif atau kejahatan dalam konteks ekonomi, korupsi, pencucian uang, terus kemudian ada pidana lingkungan, maka itu juga harus ditegakkan gitu. Oke, kalau kita balik lagi ke Satgas bentukan pemerintah gitu ya, Mbak Uli dan juga Mas Anto, dibandingkan dengan BRR ketika tsunami di 2004 lalu, gimana Anda melihat Satgas bentukan pemerintah yang saat ini? Iya, kan ini ada banyak satgas ya. Satgas PKH bahkan dibentuk jauh sebelum terjadinya bencana gitu kan. Tujuan utamanya bagaimana melakukan penindakan terhadap aktivitas ilegal dalam kawasan hutan. Nah, itu juga yang membuat kami bingung kenapa dalam konteks bencana ini instrumen utamanya Satgas PKH gitu. Terus kementerian lainnya kemana gitu, atau penegakan hukum di masing-masing kementerian di mana. Nah, yang kedua, saya tadi sepakat juga soal Satgas pemulihan ya, rehab rekon gitu. Cuman memang kalau kita ngelacak tuh pemberitaan Mas sampai sekarang mereka bilang bahwa mereka belum punya peta jalan gitu. Dan ini yang membuat kita juga khawatir ya. Apakah benar-benar nanti rehab rekonnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di sana dan mampu juga menjawab tantangan ke depan, Mbak. Karena di bawah krisis iklim tuh nggak ada yang pasti dalam konteks bencana iklim, bencana ekologis gitu. Sehingga rehab rekon itu memang harus ditujukan pada peningkatan daya lenting kita dalam menghadapi situasi krisis yang makin masif ke depan gitu. Oke, berdasarkan yang disampaikan oleh Mbak Uli juga, segala sesuatu yang berhubungan dengan cuaca dan juga iklim itu pasti bukan hal yang pasti gitu ya. Tadi juga gimana Mas Anto menanggapi dari Mbak Uli? Iya, pertama tentang BRR itu kan memang Gimana?
waktu itu belum ada BNPB dan belum ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi kan sekarang sudah ada BNPB dan kita kan sudah 20 tahun lamanya sudah instrumen-instrumen tentang tanggap darurat dan rehab rekon itu sudah mulai matang lah gitu dibandingkan 20 tahun lalu tentang tsunami. Jadi sebenarnya pembentukan Satgas ini perlu dan tapi memang bagaimana dia bisa mengkoordinasikan lembaga-lembaga inilah yang terkait yang perlu sesuai gitu. Misalnya Bappenas itu sekarang lagi menata ulang nih gitu. Seperti tadi yang Mbak Uli bilang gitu. Zona mana yang zona merah yang tidak bisa dihuni, mana zona yang masih bisa dihuni. Kalau dari kita justru kita khawatirnya adalah kalau misalnya zona merahnya itu jadi besar, warga kan harus direlokasi gitu. Dan tadinya dia harus membuka lahan baru gitu. Lahan mana nih gitu, apakah lahan konservasi kayak waktu di Lumajang gitu ya, apakah itu malah proses pemulihan itu malah menjadi menurunkan daya dukung lingkungan yang ada gitu karena perubahan bentangnya ya gitu. Nah inilah yang memang PR besar semua pihak gitu ya untuk melihat bagaimana sih proses recovery yang diperlukan gitu. Dan memang waktunya itu akan membutuhkan waktu yang cukup gitu. Partisipasi itu kan butuh resource, butuh waktu, butuh warga itu perlu juga mendapatkan informasi yang cukup untuk mengetahui konsekuensinya apa. Kalau misalnya saya relokasi, tanahnya bagaimana konsekuensi terhadap ekonominya, mata pencaharian saya, anak saya akan sekolah di mana. Kalau saya sakit nanti puskesmasnya akan kemana nih gitu. Siapa yang akan layan-layan apa yang perlu ya gitu. Nah, makanya memang disinilah dalam praktek kebencanaan itu ada namanya transisi darurat menuju pemulihan ya gitu. Jadi sementara proses pemulihan itu didesain, dirancang secara partisipatif, layanan dasar dan kebutuhan warga itu tetap harus dipenuhi gitu. Transisi darurat inilah yang menjadi bridging masyarakat untuk bisa pulih. Dan di sini pula lah pemerintah juga harus tetap memiliki program untuk memastikan warga itu bisa tetap aman, bisa tetap hidup di tempat yang layak dan bermartabat. Sementara kita berproses dalam merencanakan pemulihan gitu di situ. Dan kembali proses untuk menyusun rencana rehabilitasi rekonstruksi Sulawesi Tengah aja itu butuh waktu 3 bulan. Itu 3 kabupaten kota doang, 1 provinsi. Kita ada 52 kabupaten kota, 3 provinsi. Nggak bisa ini langsung instan dalam waktu 3 minggu, 4 minggu, yuk kita selesai nih gitu. Perlu ada proses di mana kita tahu konsekuensinya seperti apa, dan ini kan multidisiplin ya gitu. Ada tata ruang, ada sosial, ada infrastruktur, pemukiman, ekonomi dan seterusnya. Nah ini yang kita justru khawatir. Pemerintah sangat passionate untuk harus hadir, harus keluar rencananya dengan secepat mungkin, tapi minim konsultasi warga, tidak ada konsultasi publik, tidak ada konsultasi dengan instansi-instansi terkait, dan akhirnya apabila sudah ada rencana kan akhirnya itu jatuh lagi ke Pemda. Pemda pun mereka akan bingung, jadi saya harus apain nih gitu setelah rencana ini gitu. Nah itulah yang perlu kita kerja bersama ya gitu untuk mendampingi baik itu warga dan juga Pemda untuk kedepannya. Oke, tapi kalau kita balik lagi, kita pingin kepo sedikit nih sama Mbak Uli gitu ya dari Walhi. Ada daftar perusahaan perusak hutan Sumatera gitu ya Mbak ya. Mungkin salah satunya dari PT Toba Pulp Lestari yang kabarnya juga punya pejabat negara. Ini gimana Mbak memastikan puluhan perusahaan ini nantinya bisa tetap konsekuen dan juga bertanggung jawab dalam pemulihan pasca bencana ini? Iya, PT Toba Pulp jadi 1 dari 28 perusahaan yang izin dicabut ya. Dan kalau kita ngelihat sebenarnya konteks Toba Pulp ini konfliknya udah lama banget, udah puluhan tahun. Bahkan Walhi itu mengadvokasi perusahaan ini sejak tahun 80-an, Mbak. Tahun 1988 itu gugatan pertamanya Walhi terhadap TPL, dan itulah menjadi ujung tonggak legal standing organisasi lingkungan tuh diakui di dalam Undang-Undang 32. Tapi sayangnya kan saat itu gugatan kita ditolak gitu ya. Dan
yang berhasil sebenarnya membuat pada waktu itu pencabutan izin Indorayon ya sebelumnya ya, itu adalah gerakan masyarakat yang memang sangat masif, sangat kuat untuk menuntut pencabutan izin gitu ya, dan penutupan Indorayon pada saat itu karena selain konflik di masyarakat juga berdampak pada lingkungan, pencemaran dan lain sebagainya. Nah, tahun 90-an itu dicabut ya. Tapi kemudian kan dia diaktifasi lagi dengan nama yang berbeda, Toba Pulp Lestari gitu. Padahal sebenarnya penerima manfaatnya sama aja gitu. Nah itu yang menjadi ketakutan kami, jangan sampai kemudian si Toba Pulp sekarang yang izinnya dicabut gitu ya, diaktifasi lagi dengan brand yang berbeda. Seperti dengan tadi ya, ganti pemain gitu iya, juga ganti ya. pemain karena akan sia-sia Mbak, Iya. harapan kita untuk adanya penegakan hukum dan pemulihan kalau misalnya konsep itu yang dipilih oleh negara gitu. Padahal di sana banyak banget yang berkonflik ya dengan masyarakat adat, udah banyak yang dikriminalisasi gitu ya, bahkan ya ada juga yang meninggal akibat berjuang mempertahankan tanah gitu. Terus sekarang juga udah kena bencana banjir lagi gitu ya. Dan bahkan itu kan bukan yang pertama sebenarnya di sana gitu. Udah beberapa kali terjadi bencana banjir gitu. Nah, makanya sebenarnya menurut saya kalau memang benar-benar tujuan dari pencabutan izin ini adalah mengembalikan atau memulihkan hak rakyat tadi gitu ya, dan memandang bahwa ketahanan kita dalam menghadapi krisis ke depan itu menjadi hal yang penting, ya pemulihan ekosistem tuh jadi hal yang sangat penting sekali. Sebenarnya tadi saya sepakat ya bahwa pasca ini tuh harus benar-benar dilihat, dianalisis mana wilayah-wilayah yang memang nggak boleh ada izinnya lagi gitu ya, kayak Batang Toru itu selain memang hulu dari sungai-sungai di Sumatera Utara, dia juga habitat satwa, terus dia juga punya patahan yang bisa menyebabkan bencana gempa di sana gitu ya. Jadi menurut saya tuh sudah seharusnya reform terhadap model kebijakan kita itu juga harus dilakukan. Misal memasukkan aspek kebencanaan dalam pertimbangan memberikan izin atau enggak. AMDAL kita tuh kan sama sekali tidak memperhatikan aspek kerawanan bencana gitu kan. Peta-peta rawan bencana tuh hanya tersimpan di BNPB aja gitu ya. BNPB juga nggak punya push yang cukup kuat untuk memastikan bahwa ini peta bencana ini harus jadi rujukan gitu. Nah, menurut kami juga itu sudah menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan ke depan gitu, Mbak. Dan yang lain dalam konteks penegakan hukum, kami ketika ngelihat 28 perusahaan yang dicabut, sebenarnya ada beberapa perusahaan juga yang kami duga berkontribusi pada banjir yang sangat besar, tapi nggak dicabut izinnya. Misal PT Tusam di Aceh gitu ya, terus ada 2 perusahaan lagi di Aceh. Bahkan di Sumatera Barat ada 2 perusahaan yang masuk dalam pencabutan yang beberapa hari yang lalu. Ternyata itu 2 perusahaan tuh udah dicabut di tahun 2022. Jadi maksudnya ini gimana ya? Itu tuh sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya tata kelola perizinan kita tuh juga nggak baik-baik aja gitu. Nah, jadi memang kalau kita mau benar-benar membenahi proses tata kelola kita dengan belajar dari bencana yang terjadi 3 provinsi ini, sangat memungkinkan sekali untuk dilakukan gitu. Jadi bisa dibilang apakah pencabutan izin ini hanya keras di permukaan saja, tapi kenyataannya di balik itu? Itu kita nggak tahu ya Mbak ya, percakapan di balik itu gitu. Tapi yang jelas menurut kami adalah tadi pencabutan izin ini sebenarnya tidak menggugurkan tanggung jawab perusahaan untuk melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang terdampak dari aktivitas bisnis mereka selama ini gitu. Oke. Mas Anto dari MPBI mungkin menanggapi yang disampaikan. Kalau dari kita itu justru ngelihatnya mekanisme yang ada itu belum sampai ke efek jera. Kalau pencabutan izin aja, ya bisa aja. Masih mending kalau ganti pemain, Mbak, cuman ganti brand doang, terus kemudian ya pemainnya itu lagi kan gitu. Coba kita lihat kayak misalnya di luar negeri lah ya gitu, kayak misalnya kebocoran minyak Exxon Valdez gitu di US itu kan mereka juga dapat sanksi ya gitu karena sudah merusak ekosistem perairan dan juga masyarakat pesisir di sana gitu. Tapi kita sudah ngelihat bahwa bencana itu bukan karena alam gitu kan, bahwa bencana itu adalah akibat manusia. Bencana itu yang apalagi yang sekarang itu adalah karena aktivitas-aktivitas yang terjadi di hulu. Apabila hanya pencabutan izin saja, itu kan tidak ada efek jera ya, karena orang-orang juga berpikir ya nanti saya juga ganti perusahaan aja gitu, terus kemudian balik lagi nanti gitu.
kayak tadi saya sepakat dengan Mbak Uli juga, harus ada proses perdatanya yang melihat kerugiannya itu seperti apa, karena kan kerugian masyarakat itu triliunan, dan itu kan akhirnya diemban sama kita para taxpayer Indonesia ya gitu. Dan juga pidananya seperti apa gitu. Jadi di Undang-Undang Bencana pun sudah ada klausul pasal-pasal yang menyatakan bahwa apabila ada entitas yang menyebabkan bencana, dia bisa dihukum dan didenda gitu. Saya yakin juga Undang-Undang Lingkungan juga ada ya gitu pasti. Nah, bagaimana proses hukum kita itu juga memberikan efek jera itu sangat penting, karena kita di tahun-tahun ke depan akan sangat banyak kejadian-kejadian seperti ini gitu. Ini tidak akan terjadi hanya sekali doang gitu. Dan itu yang kita sangat harus perhatikan secara bareng-bareng gitu, karena mungkin nanti akan terjadi di NTT, mungkin nanti akan terjadi di Papua, mungkin nanti terjadi di Kalimantan. Bagaimana kita bisa mulai melihat bahwa apabila kita merusak lingkungan, there's a polluters must pay gitu. Ya. Nah, ini kan ratusan ribu warga masih ada di pengungsian ya Mas Anto dan juga Mbak Uli. Ini gimana dampak ke depannya kalau mereka itu dibiarkan bertahan lama dengan kondisi yang minim, sementara hunian tetap mereka juga masih bisa dibilang belum memadai lah begitu. Ya, kalau kita sih jelas berdasarkan pengalaman yang sebelumnya dan juga ilmu-ilmu yang ada itu adalah di saat kita menempatkan sekelompok warga dalam ruangan yang sempit, yang tidak ada privasi, dengan keterbatasan akses-akses dasar ya seperti air bersih dan sanitasi. Pertama itu wabah penyakit itu bisa merebak dengan mudah. Bisa itu penyakit kulit, ispa, diare, yang bawaan air ataupun penyakit menular lainnya itu justru sangat rentan ya gitu, terutama untuk anak-anak, balita, penyandang disabilitas, lansia dan seterusnya. Yang kedua, dampak terhadap psikososial. Ini pengalaman kita di Cianjur, walaupun dia bentuknya gempa ya gitu, apabila tidak ditangani dari awal atau semenjak dini, itu justru cost untuk kedepannya itu sangat susah untuk merecover psikososial warga-warga yang terdampak ya gitu. Dulu waktu kita ke Cianjur itu, setahun sesudah gempa itu masih banyak anak-anak yang ngedengar petir pun mereka sangat takut dan akhirnya nangis dan masuk ke dalam ruangan gitu, ke rumah gitu, dan panik. Ini kan tandanya bisa memberikan dampak yang sangat besar. Yang berikutnya itu adalah kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual, kekerasan seksual, karena memang disinilah sangat rentannya masyarakat yang mereka kan ada kebutuhan biologis, mereka ada perlu ada privasi, perlu ada treatment-treatmentnya lah gitu untuk memastikan bahwa tidak ada kekerasan berbasis gender di pengungsian-pengungsian ini. Sebenarnya BNPB juga sudah memberikan opsi ya gitu, kayak misalnya dana tunggu hunian gitu. Jadi masyarakat yang tinggal di pengungsian itu mereka bisa mengontrak atau tinggal di kerabat gitu, untuk bisa tinggal sementara gitu ya. Nah, opsi-opsi inilah yang perlu diperkuat, kebutuhan-kebutuhan dasar, bagaimana mereka bisa sekolah, bisa dapat kesehatan, mereka bisa dapat melakukan aktivitas untuk mata pencahariannya itu, mereka harus kembali ke normalcy atau ke aktivitas normal itu secepat mungkin. Oke, baik. Kalau kita balik lagi soal ke pencabutan izin gitu ya. Tadi kan Mbak Uli sempat sampaikan Walhi sudah mengugat bahkan dari tahun 80-an begitu ya. Nah, ini rencananya bakal disertai dengan tuntutan pidana atas perusahaan juga. Gimana Mbak Uli, apakah ini bisa dilakukan? Dan mungkin challenge-nya selama ini seperti apa? Ya, ini sebenarnya bisa dilakukan ya Mbak ya. Cuman kan memang tadi kan kalau memastikan undang-undang itu atau aturan itu atau hukum itu bisa berjalan dengan maksimal itu kan selain substansi hukumnya sendiri adalah struktur hukumnya, maksudnya adalah implementor dari undang-undang itu sendiri gitu. Dalam hal ini misalnya ya dia kepolisian, terus lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, kementerian dan lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir itu adalah budaya hukumnya gitu. Nah, kalau misalnya memang tuntutan pidana
perdata dan lain sebagainya itu ditujukan untuk memberikan efek jerah tadi ya, maka ya kedua hal ini tuh memang harus benar-benar arahnya ke sana gitu Mbak. Si struktur hukumnya sama si budaya hukumnya. Cuman kan sekarang misalnya dalam konteks struktur hukum, Sumbar saya mau kasih contoh gitu ya Mbak ya. Banjir di Sumatera Barat itu kontribusi paling besar adalah pertambangan emas tanpa izin. Di wilayah daerah aliran sungai, di wilayah hulu, tempat di mana si sungai menguap. Tapi di dalam pencabutan izin itu kan nggak ada tuh Mbak aktivitas-aktivitas, ya maksudnya gimana mau dicabut itu adalah aktivitas tanpa izin gitu kan. Nah siapa yang harusnya berperan? Kepolisian gitu. Tapi sampai sekarang misalnya kita belum ngelihat tuh Mbak ada entitas subjek hukum yang kemudian dihukum pidana lingkungan gitu ya akibat aktivitas emas tanpa izin di sana gitu. Nah itu juga yang membuat kita ngelihat kok ini kayaknya belum maksimal ya, belum komprehensif gitu. Nah terus satu lagi soal perdata ya Mbak ya, misal soal gugatan LH yang sekarang. Nah, kalau tadi bicara soal sistem hukum, memang kita tuh punya kendala, Mbak, dalam konteks sistem hukum kita untuk menagih atau benar-benar memposisikan denda yang dibayarkan oleh perusahaan itu benar-benar bisa menyasar pada konteks pemulihan atau enggak. Karena apa? Karena kita tuh belum punya badan khusus atau lembaga fund gitu ya yang dipunyai oleh negara yang memang dia diperuntukkan untuk memastikan denda-denda pemulihan tadi yang ditagihkan dari perusahaan itu tersalurkan benar-benar untuk pemulihan lingkungan gitu. Karena misalnya nih 6 perusahaan nih nanti diputus nih, mereka harus bayar denda pemulihan. Nah, denda pemulihannya itu pasti masuk ke negara ya kan, dimana di negara nanti dia pasti akan masuk pada plot APBN gitu Mbak anggarannya. Nah di APBN nanti dia masuk ke sektor-sektor yang lain gitu. Kalau kita ngelihat pos struktur anggaran kita kan paling besar itu ya dia masuk ke kepolisian, terus kemudian ke tentara gitu. Nah ke LH-nya dikit banget gitu Mbak. Jadi kayak ya itu sih salah satu tantangan kenapa memang penagihan dari denda pemulihan itu memang nggak benar-benar bisa memulihkan secara langsung ekosistem di mana mereka merusak itu gitu. Karena memang ya tadi belum ada juga mekanisme yang memadai di kita. Nah menurut kami juga itu perlu dibicarakan dan reform dari kebijakan dan mekanisme hukum itu memang sudah benar-benar harus dilakukan kalau memang kita itu mau menagih pertanggungjawaban si korporasi itu untuk memulihkan lingkungan gitu. Tapi gimana ya supaya penindakan atau langkah upaya hukum ini bisa membuat mereka tuh jadi jerak gitu? Apakah harus ada gerakan masyarakat lagi seperti dulu yang disamakan oleh Mbak Uli gitu ya? Bisa. Atau ini Mbak, sebenarnya harus ada satu mekanisme lain atau satu kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah. Misal memasukkan si perusahaan-perusahaan ini masuk dalam blacklist perusahaan. Kita tahu bahwa yang paling ditakuti oleh perusahaan itu adalah akses terhadap pendanaan gitu ya. Nah, kenapa misalnya kita nggak susun satu kebijakan blacklist gitu ya, memberikan efek jera kepada perusahaan kalau mereka masuk di dalam top 10 blacklist perusahaan, maka mereka nggak bisa mendapatkan kemudahan akses terhadap pembiayaan. Nah, bank tuh harus tunduk pada kebijakan itu, gitu kan. Nah, itu pasti menurut saya tuh banyak sedikitnya akan membuat efek jera. Mereka akan berhitung nih, daripada gua nggak bisa akses pendanaan ke bank gitu ya, mending gua memperbaikin tata kelola gitu. Nah, tapi kan itu yang belum ada Mbak. Kita aja misalnya minjam ke bank gitu ya Mbak ya, 1 juta lewat tenornya kita nggak bayar, masuk dalam blacklist OJK. Kenapa perusahaan yang sudah melanggar banyak hal tuh nggak ada mekanisme seperti itu gitu. Jadi itu mungkin terobosan-terobosan yang perlu dipikirkan untuk memberikan efek jera gitu. Mudah-mudahan menjadi satu masukan juga ya nanti supaya didengarkan. Nah Mas Anto, di fase pemulihan ini selain Huntara kemudian juga kebutuhan berkelanjutan apa saja nih yang kira-kira menurut Anda harus jadi fokus utamanya pemerintah? Ya tentunya layanan-layanan dasar ya. Pertama kita tahu bahwa dengan minimnya fasilitas yang ada itu tandanya upaya promosi kesehatan itu harus tinggi gitu. Masyarakat itu harus memahami
bagaimana pola hidup bersih dan sehat di masa darurat ini ya gitu. Juga bagaimana recovery untuk air bersih, sumur-sumur yang telah terkontaminasi dengan air banjir itu bisa dibersihkan dan dipulihkan gitu ya. Lalu tentang kebutuhan pendidikan anak-anak, belajar di tenda itu kan sangat panas ya gitu dan penuh tantangan, sehingga bagaimana mereka juga bisa berpindah ke yang semi permanen. Info dari yang kita dapat juga banyak huntara-huntara kolektif ini yang barak-barak ini juga masih belum ada kepastian tentang ketersediaan air bersih dan sanitasi. Ini kan sangat fatal ya. Betul. Gitu. Kita ada misalnya 80 kakak, berapa ratus kepala keluarga berada di dalam lokasi hunian sementara ini dengan ekspektasi mereka harus tinggal berbulan-bulan lamanya, tapi air bersihnya nggak jelas. Dan sanitasinya juga mungkin masih belum tahu nih kepastian seperti apa gitu. Masyarakat juga harus bisa mulai pulih untuk mata pencahariannya. Dan pengalaman sebelumnya kan kita juga ada skema misalnya cash for work gitu ya. Masyarakat juga bisa dikasih stimulan untuk misalnya membersihkan lumpur untuk di beberapa wilayah ya gitu. Dan kemudian bagaimana mereka juga mungkin bisa ikut serta dalam memperbaiki das gitu ya, daerah aliran sungai, upaya-upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya banjir susulan gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan bisa kita gunakan seperti bantuan tunai dan kemudian bisa menginjek ekonomi sehingga mereka juga bisa ada kegiatan ya gitu yang produktif, dan mereka sementara sawah-sawah mereka mungkin masih terendam lumpur, harus di recovery dan lain-lainnya gitu. Sebenarnya masalah lumpur ini juga sesuatu yang pelik ya gitu. Ini kan material tanah yang sangat besar dan kemudian harus kita pikirkan nih gitu mau dibuang kemana si lumpur-lumpur ini gitu. Jadi memang harus mulai para peneliti-peneliti kita, para akademisi kita untuk mulai, mungkin bisa keluar solusi breakthrough ya gitu. Jadi apakah lumpur ini bisa dijadikan bahan bangunan, apakah lumpur ini bisa digunakan untuk sesuatu lainnya. Tapi ini suatu problem yang unik ya dari Sumatera ini. Nah, kalau bicara soal korban bencana ini kan masuk kelompok rentan ya, Mas Anto ya. Banyak juga anak-anak, ibu, lansia dan juga kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, bahkan harta benda mereka. Gimana dari pemerintah harus bersikap supaya bisa menanggulangi kerentanan ini, Mas Anto? Nah, langkah pertama itu adalah kita harus bisa melakukan pendataan terpilah. Jadi kita tahu nih gitu siapa sih yang paling beresiko, yang paling rentan nih, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui. Perempuan itu kan punya kerentanan ganda ya gitu. Ada juga yang rumah tangga dikepalai perempuan. Ada yang mungkin perempuan dengan disabilitas, anak-anak dengan yang tidak ada anak-anak yatim atau anak-anak piatu gitu. Nah, pendataan terpilah ini perlu dilakukan secara sistematis sehingga kita tahu dulu nih siapa sih kelompok-kelompok yang rentan. Setelah kita mengetahui datanya sudah ada, kita sudah bisa mulai mendesain nih gitu, apa sih intervensi yang tepat gitu. Apakah si penyandang disabilitas ini perlu alat bantu untuk bisa mobilitas dengan mudah gitu. Pola pekerjaan seperti apa, ibu hamil dan ibu nyusui ini apakah kebutuhan apa untuk kesehatan reproduksi mereka, untuk memastikan mereka masih bisa tetap sehat gitu ya. Nah, tanpa data inilah kita bergerak di ruangan yang gelap. Kita meraba-raba nih gitu. Dan disinilah kemungkinan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran, tidak efektif, tidak sesuai gitu. Dan disinilah kita perlu kerjasama antara dinas sosial, dinas kesehatan, perangkat-perangkat desa gitu ya, untuk mulai mengidentifikasi itu. Ya seperti itu sih. Pendataan terpilah untuk saat ini seperti apa? Mungkin berjalannya lancar atau banyak kendala yang dihadapi? Masih belum. Jadi pendataan terpilah itu sempat dilakukan sekitar 3-4 minggu sesudah bencana, tapi itu masih terfokus pada tempat-tempat pengungsian. Nah sekarang kan dulu itu kan peaknya itu sekitar bisa sampai 1,2 juta pengungsi ya di tempat-tempat pengungsian ini. Sekarang kan sekitar 100 ribuan. Nah
kita perlu melakukan pendataan lagi nih gitu untuk mengetahui di mana sih orang-orang ini berada gitu, si kelompok-kelompok berisiko ini ya gitu. Karena kebanyakan mereka mungkin sudah masuk huntara, mereka sudah kembali ke wilayah asal, mereka mungkin numpang di kerabatnya gitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu, yang luput dari pendataan ini. Kalau kita sih ngelihatnya itu kelompok rentan ini seperti mata rantai yang kalau misalnya kita tidak intervensi, dia akan mempengaruhi kelompok-kelompok lainnya ya gitu. Disitulah makanya pentingnya kita melihat intervensi untuk ibu hamil seperti apa, untuk ibu menyusui seperti apa, di mana mereka berada, dan apa saja sih opsi-opsi intervensinya gitu. Oke. Baik, mungkin dari Mbak Uli dari Walhi begitu ya, supaya kejadian serupa tidak berulang kembali gitu ya Mbak. Dan ini bisa dibilang baik Sumatera maupun daerah-daerah lain yang beresiko mengalami bencana ekologi, seperti apa yang harus dilakukan? Iya, jadi kalau dari kami sih lebih kepada tadi ya Mbak ya, perubahan paradigma dalam membangun gitu. Jadi ya membangun itu nggak harus misalnya membangun ekonomi misalnya nggak harus dalam konteks makro yang bertumpu pada ekstraktif gitu ya. Karena kalau selalu bertumpu pada ekstraktif ya yang dikorbankan itu ya sumber daya alam kita gitu ya. Mending juga kalau misalnya pemerintah kita itu benar-benar mampu mengawasi, melakukan penegakan hukum, memberikan efek jera yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola. Tapi kan ini enggak gitu ya. Jadi izin itu kan sebenarnya adalah alat untuk membatasi ya Mbak Izin? ya. Alat untuk membatasi. Karena kita tahu sesuatu itu nggak boleh dilakukan, kita berkompromi ya kan. Oke, lu boleh asal lu ikutin prasyarat yang ketat banget gitu. Nah itu sebenarnya makna izin gitu. Jadi memang dia ditujukan untuk pembatasan dan pengetatan. Tapi kan sekarang izin diberikan dengan sangat mudah gitu ya. Kalau dia nggak sesuai dengan tata ruang, kalau ya tata ruangnya yang diubah gitu kan. Atau PSN misalnya dia nggak peduli sesuai tata ruang atau enggak gitu kan. Kalau dia di kawasan rawan bencana, ya selama masih ada potensi tambangnya ya nggak apa-apa ditambang gitu kan. Jadi itu yang selama ini menjadi watak dalam konteks ekonomi ekstraktif kita. Nah itu nggak boleh lagi tuh Mbak dijadikan sebagai tumpuan. Kalau memang kawasan seperti kawasan gambut, daerah aliran sungai itu harus dilindungi, maka itu harus dilindungi sekalipun di sana ada potensi tambangnya. Misalnya kalau kita memang mau memikirkan bagaimana kemampuan atau daya lenting kita itu bisa semakin kuat menghadapi tantangan ke depan gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah memang harusnya evaluasi dan pencabutan izin itu nggak hanya dilakukan di 3 provinsi ini, tapi dia harus dilakukan menyeluruh ke perizinan-perizinan lain dan di wilayah-wilayah lain. Karena ya Kalimantan juga rentan gitu ya, di Sumatera bukan 3 provinsi ini aja yang rentan gitu. Papua juga sekarang tuh sering banget banjir gitu ya. Bahkan kemarin di Maluku ya, di pulau kecil di Maluku juga banjir. Jadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa proses evaluasi itu dan perbaikan tata kelola itu bukan hanya harus dilakukan di 3 provinsi ini, tapi ke seluruh wilayah-wilayah di Indonesia gitu. Nah, hal lainnya adalah proteksi Mbak. Menurut kami moratorium secara permanen tuh udah harus dilakukan gitu. Oke, di hutan kita punya moratorium izin baru di hutan, tapi itu pun juga kan jalannya nggak maksimal gitu kan. Nah di tambang kita belum punya moratorium, di sawit nggak diperpanjang moratoriumnya gitu. Jadi menurut kami juga moratorium permanen ini penting untuk dilanjutkan kembali sembari memang memperbaiki tata kelola gitu. Nah dalam konteks juga penanganan bencana kan sebenarnya kita punya banyak sekali pengetahuan lokal ya Mas ya, yang ada di masyarakat. Kenapa juga kemudian pengetahuan lokal, praktik tradisional itu tidak direcognize sebagai salah satu upaya mitigasi dan adaptasi dalam konteks bencana, dalam konteks iklim dan lainnya. Menurut kami juga sudah harus tuh kita melihat bahwa pengetahuan tradisional dan praktik tradisional ini bisa diharus utamakan menjadi langkah-langkah adaptasi dan mitigasi agar ya masyarakat juga bisa mengaktualisasikan itu gitu kan.
Nah, dan hal yang lainnya memang koreksi terhadap kebijakan gitu Mbak. Sekarang kan ada beberapa revisi undang-undang. Nah, misalnya revisi undang-undang kehutanan yang sedang berjalan sekarang. Ya menurut kami revisi undang-undang kehutanan itu harus diletakkan dalam bingkai memitigasi bencana gitu ya kan. Bahwa misalnya sekarang udah nggak ada tuh batas minimum 30% perlindungan hutan di satu wilayah. Bagaimana kemudian ada instrumen yang lebih kuat untuk memproteksi kecukupan hutan untuk mendukung daya tampung dan daya dukung lingkungannya gitu dan lain sebagainya. Jadi memang revisi-revisi undang-undang harus diletakkan dalam bingkai aksi dan mitigasi bencana gitu ya, dan juga harus ada terobosan-terobosan baru dalam konteks sistem hukum kita, regulasi kita yang memang mampu menjawab tantangan ke depan. Bukan hanya tantangan hari ini gitu Mbak, tapi tantangan ke depan gitu. Oke, baik. Terakhir juga dari Mas Anto, ini kita kalau melihat cuaca yang musim penghujan kan bisa dibilang jadi alarm kewaspadaan juga ya di wilayah Sumatera dan juga berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Bagaimana Mas Anto supaya kita bisa mengantisipasi supaya tidak kejadiannya berulang lagi, sekaligus menjadi statement penutup Anda? Silakan. Ya, kita sih memang melihat bahwa sudah perlu kita sadar lah bahwa memang Indonesia itu memang rawan bencana ya gitu. Jadi jangan sampai diperburuk lagi dengan kerusakan lingkungan yang ada. Kami sangat surprise sebenarnya betapa pemerintah itu pas waktu di masa-masa awal sangat gagap dan banyak blundernya ya gitu. Dan kita juga ngelihat banyak kemunduran yang dulunya rapih dan bagus gitu. Tapi sekarang juga jadi berantakan. Di sini juga kita ngelihat betapa besar pengaruh efisiensi, politik anggaran. Karena memang waktu di masa-masa awal di bulan Desember kemarin itu semua KL dan juga dinas-dinas duitnya sudah hampir habis kan gitu. Disitulah yang memang karena tersedot efisiensi dan semuanya dialihkan ke program lain, tidak ada nih yang memikirkan tentang tanggap darurat, mitigasi, kesiapsiagaan dan seterusnya. Padahal kita sudah tahu bahwa si siklon itu muncul 4-5 hari sebelum menyebabkan banjir ya gitu di Sumatera ini gitu. Termasuk juga kegagapan tentang apakah bantuan internasional itu dibutuhkan atau tidak, skalanya apakah ini bencana nasional, provinsi, daerah dan seterusnya. Nah, semua hal itu kan berpengaruh terhadap dinamika di lapangan ya gitu, dan itu juga mempengaruhi gimana kita bisa bergerak dengan cepat. Satu hal yang sebenarnya masyarakat terdampak itu butuhkan itu adalah kepastian. Bagaimana sih masa depan mereka gitu, apa sih yang tersedia dan bagaimana mereka bisa recover, dan terutama bagaimana mereka bisa recover sendiri ya gitu. Dan ini butuh didukung dengan informasi yang transparan, komunikasi yang dua arah, leadership, bagaimana kepemimpinan di masa krisis itu sangat vital. Dan disinilah para kepala daerah itu harus memang dilengkapi, di-equip dengan bagaimana sih mereka akan memimpin di masa krisis. Karena dari seluruh kabupaten-kota di Indonesia itu semuanya pasti ada resiko bencananya ya gitu. Jadi para kepala daerah ini memang sudah harus bisa sadar sometime mungkin dia harus memimpin bencana. Dan dia nggak boleh gagap. Dia harus tahu nih gitu apa yang harus dilakukan, komandonya seperti apa, responnya seperti apa. Akan jauh lebih baik lagi kalau misalnya dia bilang, oh saya harus investasi nih di mitigasi dan kesiapsiagaan. Saya tahu ada perusahaan-perusahaan yang akan merusak lingkungan, ini yang harus kita lakukan gitu. Apa sih proses-proses mitigasinya gitu. Dan memang penanganan bencana itu nggak hanya tentang mindahin barang, ngasih bantuan. Kalau rusaknya 10 sekolah, tadinya kita harus membangun 10 sekolah lagi gitu. Tapi ini kan membangun manusia ya gitu. Bagaimana kita bisa lebih resilience. Tadi Mbak Uli juga bilang daya lentingnya itu harus lebih tinggi lagi nih gitu. Karena mungkin tahun depan siklonnya akan lebih parah gitu. Daya dukung lingkungannya akan semakin rusak gitu. Jadi kita nggak bisa hanya berpikir kejadian kemarin gimana sih caranya kita bisa lebih tangguh gitu. Tapi mungkin daya rusaknya mungkin bisa
berkali-kali lipat lagi ya gitu. Dan itu yang harus kita antisipasi. Jadi kalau dari kita sih yang pasti investasi untuk mitigasi dan kesiapsiagaan itu adalah hal mutlak untuk Indonesia yang memang rawan bencana. Investasi mitigasi adalah hal yang pasti. Harus gitu. Harus ya pasti. Terima kasih banyak Pak Santo dari MPBI, juga Mbak Uli dari Walhi sudah bersedia siaran di Ruang Publik hari ini. Terima Saya kasih. Naomi Riandra, pamit, sampai jumpa.